Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Gilman Fasya dan rekan saya Adar Mubarok dari kelas TKJ 1 mewakili kelompok kami untuk melakukan podcast dengan Mas selaku narasumber yang bertemakan tentang Network Operation Center. Ya, pertama-tama Mas bisa memperkenalkan diri dan siapa Mas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizin, nama lengkap Muhammad Faizin Masum. Saya lulusan SMK kedua 2017-2018. Saya sekarang posisi sebagai NOC di regional Jawa Tengah Kalimantan. Kantornya di sini, untuk nama PT-nya Super Koridor Indonesia. Jabatan saya sebagai staff, salah satu staff di divisi NOC Super Koridor Indonesia. Pertama-tama nih Pak, saya dan teman-teman yang lain mungkin ingin tahu penjelasan menurut Bapak apa itu NOC? NOC dari saya itu Network Operational Center. Jadi divisi saya, divisi NOC yang bertanggung jawab atas kelancaran ataupun tanggung jawab dari berjalannya sebuah network dari sebuah perusahaan provider. Dan mengapa alasan Bapak memilih bekerja di bagian Network Operation Center itu? Dari saya pribadi lebih ke awalnya dari suka, minat, terus lama-lama emang jadi kayak passion gitu, lebih suka ke network, lebih suka ke jaringan gitu. Sebelum lebih lanjut nih Mas, saya panggilannya siapa Mas? Faiz. Oh ya Mas Faiz, saya mau tanya, kalau untuk jenjang sekolah itu harus gimana harus sampai ke pekerjaan NOC itu? Secara formal ya, secara realitas sekarang harusnya tetap S1 ya. Oh, S1. Cuma saya pribadi sendiri, saya di sini ya, saya lulusan SMK. Saya lulusan SMK dan alhamdulillah sekarang udah mulai mau lanjut kuliah, saya sambil kerja gitu. Cuma sampai ke titik ini pun sepertinya nggak terlalu sulit dan nggak terlalu gampang juga ya, 50-50 ya. Jadi kalian harus benar suka atau mungkin minat terus diasah gitu, atau tidak sendiri juga bisa. Terus paling penting sih kemauan untuk belajar sama gimana ya, kalau tergantung provider sih. Provider itu ada yang kayak buka buat kesempatan kamu maju, memang udah terima kamu udah jadi biasanya. Memang nggak kesulitan Mas kalau kuliah sambil? Kalau kesulitan bilang kesulitan ya, karena kayak saya kerjanya itu shifting. Shift 1 itu dari jam 00 sampai jam 9. Shift 2 nya itu jam 10 sampai jam 7 malam. Shift 3 jam 3 sore sampai jam 10 malam, 10 malam sampai 12 malam. Jadi kalau kuliahnya pun ambilnya yang nggak terikat sama jam atau mungkin sama hari. Oh, ini makin belum jadi itu Ya. Ya, lanjut. Kalau boleh tahu apa tugas Mas Faiz, tugas pokok di bagian Network Operation Center ini? Kalau pokoknya kurang lebih satu, monitoring ya. Monitoring itu tugas pokok dari Indonesia. Monitoring jaringan, traffic, karena saya bertanggung jawab atas jaringan di Jateng ya. Jateng itu melingkupi dari kalau sekarang tuh udah dari Brebes sampai dengan Purwodadi. Jadi jaringan antar kotanya itu ada. Jadi kita harus standby 24 jam, mantau tuh benar-benar nyala. Kalau kondisi trouble kayak ada kena sapinya tabrak atau mungkin kena tupai atau gimana kan, orang yang pertama harus tahu kan dari NOC. Nah, jadi dari NOC kita informasikan ke bagian lain. Itu tugas yang paling utama. Kalau tugas-tugas yang primary lain seperti aktivasi internet ya, kayak di rumah-rumah langganan internet ya, kayak provider itu sama. Jadi bagian yang masang ada sendiri.
Kalau saya bagian yang aktivasi, jadi gimana ini modem yang awalnya nggak ada apa-apanya biar bisa connect ke internet gitu. Berarti tugasnya itu monitoring aja atau sama maintenance? Kalau sekarang sih sama maintenance ya, maintenance cuma di server aja. Kalau bagian jaringan kayak kabel itu kita enggak, tapi kita tetap berhubungan sama perangkatnya. Kan setiap kota, setiap namanya POP ya. Tiap kota, tiap POP itu ada perangkat penampungannya sendiri, ada settingannya sendiri. Kita yang bertanggung jawab dan maintenance di situ. Menurut Mas Faiz, kemampuan apa saja sih Pak yang harus dikuasai untuk bekerja di Network Operations Center ini? Kalau kemampuan dasar networking terus harus ada ya. Dasar networking, kayak IP, terus lebih ke pemahaman ini sih, ke pemahaman troubleshoot juga nih, troubleshoot penting. Troubleshoot terus pemahaman kayak fungsional dari perangkat. Ini perangkat tuh fungsinya buat apa sih? Terus cara kerjanya gimana, sistemnya gimana? Nah, karena di tiap-tiap perusahaan provider itu memiliki merek yang berbeda dan perangkat yang berbeda, itu settingnya pun berbeda. Jadi kalau tahu konsepnya, tahu sistemnya, kita nggak bakal kesulitan ketika pindah provider ataupun dipindah ke perangkat yang lain. Kan kalau boleh tahu kan salah satu fungsi NOC itu kan memantau masalah yang ada di bagian jaringan baik di server overload maupun mati. Nah, jika terjadi masalah, bagaimana cara penyelesaiannya? Dari kita kan ada dua ya. Kalau mati ada kemungkinan dua, satu replace diganti perangkatnya, yang kedua kita maksimalin yang ada. Mungkin bisa jadi itu perangkat itu cuma hang, dalam artian cuma mati sebentar, mungkin perlu dinyalakan ulang, itu bisa nyala. Tapi kondisinya memang kalau sudah terjadi yang seperti itu harus ada laporan dan harus ada progres penggantian itu. Jika udah emang udah overload itu udah jamnya udah harus diganti. Kalau semisal pun bisa dinyalakan waktu itu. Kalau memang waktu itu nggak bisa dinyalakan ya mau nggak mau kita harus replacement di detik itu juga. Selanjutnya, menurut Mas Faiz ini berapa penting NOC pada suatu layanan data center? Penting banget, menurut saya itu penting banget. Lebih ke jantungnya sih, jantung sama mata ya gitu. Karena informasi pertama itu harusnya yang dapat tuh dari NOC ya. Kita kan juga dari regional kolaborasi sama regional lain, sama kolaborasi sama pusat ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ada trouble bukan di sisi kita, di sisi jantungnya, trouble dari pusat, kita orang pertama yang dapat informasi. Kita orang pertama informasi. Nah, informasi ini diolah ke pelanggan tertentu atau mungkin ke divisi-divisi yang membutuhkan informasi tersebut. Dan setelah saya pelajari ini, Mas, Network Operation Center ini juga memiliki kesamaan nih dengan Security Operation Center, yaitu kan memantau dan mengawasi lalu lintas jaringan. Dan menurut Mas, apa perbedaan NOC dan SOC ini? Kalau NOC lebih ke jaringannya ya, kayak internet, lebih ke gimana caranya biar internet dari pelanggan sampai ke tujuan itu benar-benar lancar, normal, nggak ada kendala. Itu fungsinya itu di situ. Nah, kalau security itu lebih ke mencegah ya, karena kalau zaman sekarang tuh cyber gitu kan rentan gitu, kayak pasang firewallnya di servernya gitu. Kalau NOC lebih ke monitoring gimana kelancaran jaringan itu sendiri. Oke, saya mau nanya nih, menurut Mas, apa saja sih kelebihan NOC dibanding dengan yang lain? Kelebihan ya? Ya. Kita lihat dulu bandingnya ke arah mana dulu ya. Kalau Network Operation Center dia lebih spesifik ke jaringan, karena enggak semua bidang kayak TKC ya. TKC itu kan banyak banget tuh. Ada program, terus ada server, terus ada security, ada network gitu. Kalau di network itu kalau emang lama-kelamaan di sana
dia lebih ke asah ke ya apa namanya troubleshooting ya, troubleshooting tapi ke arah jaringan, karena tiap bagian itu punya fungsi pentingnya masing-masing dan punya troubleshoot masing-masing ya. Kalau kelebihannya ya mungkin kalau mau buat jaringan sendiri atau mungkin disewa untuk kontrol jaringan sebuah hotel, pendidikan atau gimana, udah harusnya udah paham. Itu masalahnya apa mas kalau MOC itu biasanya yang sering ditemui? Kalau sering ditemui tergantung segmennya ya. Segmen kita kan ada banyak tuh. Segmen retail tuh segmen rumah ya. Segmen rumah, terus ada segmen kayak segmen metro itu antar kota. Ya, antar kota. Kalau antar kotanya dulu lebih seringnya kan kabel putus terus kita kan hanya menerima informasi, kita cek, terus bikin NOC yang informasikan ke tim lain yang buat apa namanya troubleshooting tapi ke arah jaringan, karena tiap bagian itu punya fungsi pentingnya masing-masing dan punya troubleshoot masing-masing ya. Kalau kelebihannya ya mungkin kalau mau buat jaringan sendiri atau mungkin disewa untuk kontrol jaringan sebuah hotel, pendidikan atau gimana, udah harusnya udah paham. Itu masalahnya apa mas kalau MOC itu biasanya yang sering ditemui? Kalau sering ditemui tergantung segmennya ya. Segmen kita kan ada banyak tuh. Segmen retail tuh segmen rumah ya. Segmen rumah, terus ada segmen kayak segmen metro itu antar kota. Ya, antar kota. Kalau antar kotanya dulu lebih seringnya kan kabel putus terus kita kan hanya menerima informasi, kita cek, terus bikin NOC yang informasikan ke tim lain yang buat pengecekan, atau mungkin dari perangkatnya yang panas upgrade terus kita lempar lagi ke tim lain untuk pengecekan perangkatnya. Kalau yang retail sih lebih ke gimana ya, kalau internet lemot lambat tuh sebenarnya wajar. Kalau tiap provider itu tetap ada kalanya loadnya tinggi, ada kalanya pemakaian itu user itu banyak banget tuh ada. Jadi lebih ceknya sering gitu sih, kayak internet lambat kenapa, apakah ada trouble yang berhenti di segmen mana gitu, kita cari. Kalau ngeceknya itu harus di kantor atau bisa di semua tempat? Kalau sekarang sebenarnya bisa di semua tempat sebenarnya. Cuma karena ada security-nya ya, jadi sekarang masih di counter aja. Jadi karena emang di secure, jadi kalau dari akses dari luar pun kita nggak bisa sembarangan akses ke perangkat internal gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau emang mau ngecek lebih lanjut atau gimana, emang bisanya di dalam kantor. Kalau ngeceknya sendiri itu pakai apa ya mas? Kalau sekarang sih pakai software Excel namanya. Excel bisa, terus pakai Budi bisa. Yang penting yang kita gunakan protokolnya itu Telnet. Telnet ya tahu ya? Enggak. Bisa dijelasin ya? Kalau Telnet itu kayak remote by command line gitu loh. Pakai remote perangkat tapi pakai command line gitu. Terus kita nge-remote-nya ya by command line gitu. Ngecek status perangkatnya gimana, terus kondisinya gimana, itu kan nanti tertera sih. Oke, setelah itu apa saja tantangan yang pernah Mas alami selama bekerja di Network Operation Center itu? Banyak sih. Ini kan golongannya provider kedua saya kan. Provider kedua. Di sebelumnya juga ada saya di provider yang lama. Masing-masing sih. Karena tiap provider kadang ada case-case tertentu memang NOC butuh turun ke lapangan, NOC butuh support bagian-bagian tertentu itu ada kalanya gitu. Kalau bagian paling susahnya mungkin di troubleshoot jaringan lokal di lokasi-lokasi tertentu, misalnya kita dimintain tolong buat hotel A atau mungkin rumah sakit B gitu, itu agak lumayan ribet karena kita harus data satu persatu ini kemana, ini alokasinya apa gitu. Kalau yang lain mungkin nggak rumit sih, cuma emang butuh effort aja, kayak install dari awal server gitu loh, kita bangun rak terus pasang rak itu memang ya golongannya mudah
mudah tapi ya cuma butuh hati-hati aja. Kalau sulit sih emang lebih sulit ke troubleshoot ya. Troubleshoot itu menurut saya itu hal yang ilmunya nggak begitu tertulis, cuma harus berpengalaman sih troubleshoot. Dan setelah itu pelajaran yang Mas dapatkan setelah bekerja di NOC ini apa saja? Kalau pelajaran dari apa juga nih, pekerjaan kah atau keseharian atau gimana? Kalau NOC itu ya emang harus kita tuh standby ya, kita harus fast respon, paling fast respon ya. Karena mau nggak mau fast respon itu ada nilai penting buat nilai jual perusahaan. Jual perusahaan fast respon itu. Jadi fast respon atau enggaknya dari sebuah perusahaan itu pengaruh banget buat nilai-nilai buat perusahaan lain. Kita belajar bahwa sana fast respon itu sebenarnya penting. Fast respon informatif, entah itu buat keseharian atau mungkin buat sama divisi atau mungkin ke sama orang kantor gitu ya. Ini fast respon sama informatif gitu. Berarti Masnya itu bekerja 24 jam standby? Iya, 24 jam. Dan selama Mas bekerja di bagian NOC ini lebih banyak sukanya atau dukanya, Pak? Ini ya, kalau kerja tuh pasti ada aja. Cuma tinggal kalau emang kamu benar-benar ngelakuinnya dari hati ya, wah aku senang di sini nih, aku senang emang kalau udah seneng tuh kalau susahnya gimana pun ya dilakuin gitu loh. Kalau emang dari awal kayak rasa ini ya emang ada, cuma karena diimbangi dengan rasa suka di situ jadi ringan. Dan menurut Mas apa saja hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan bagi kami jika ingin membangun NOC? Kalau NOC itu kan jaringan pun dari segi informasi yang saya tahu ya, dari teman-teman saya kuliah, teman-teman saya mungkin ambil saya lihat dan sebagainya. Emang network itu ilmu pastinya nggak disalurkan secara langsung semuanya. Jadi memang benar-benar kita sendiri yang cari tahu, kita sendiri yang saya. Karena rata-rata mentahan semua yang dapat dari pendidikan. Jadi kan edukasi memang benar-benar kita sendiri harus benar-benar mau dan kita mau mengolah informasi tersebut atau mungkin benar-benar belajar dengan yang tinggi. Itu kunci pentingnya keinginan. Kadang kalau dari teman saya sendiri mungkin ya kita cross kayak teman saya tuh programmer dia lebih banyak programmer. Emang dari awal dia emang ada niat, kemauan dan suka di bidang itu. Mungkin kita cari tahu dulu nih, kamu tuh sukanya kemana? Jaringan kah, ke program kah, ke secure kah, atau kemana gitu. Jadi bukannya takut salah atau gimana, kalau emang kamu dari awal udah suka, depannya bisa gampang aja. Dan pertanyaan dari saya, mungkin teman saya yang Ya kalau gimana ya? Misal kantor mati lampu nih, jadi ngeceknya itu harus pakai laptop atau harus pakai PC di kantor sendiri? Ini kalian tempat nih, tadi malam aja udah baru mati lampu nih. Tadi malam sekitar jam 2.30 lah. Belum tuh mati lampu. Karena mati lampu, kalau server kan memang udah ada baterainya ya. Jadi kalau kita mati lampu, perangkat nggak bakal mati. Kita backup sama baterai. Nah baterai itu kan ada batas maksimalnya juga. Kita sebenarnya ada genset itu, cuma karena ada misal baterai ini kan ada kapasitasnya, persentasenya gitu. Jadi berapa persen ketika baterai ini butuh disuplai pakai genset. Nah karena posisi kantor mati, kita kan nggak bisa merawat perangkat nih. Nah, pakai laptop, ke ruangan servernya, kita langsung merawat ke perangkatnya, kita cek berapa persen dan dipantau. Kira-kira butuh belum nih buat genset. Kalau memang persentasenya udah berkurang, udah mendekati batas minimal power nih, baru kita udah prepare buat gensetnya. Bagi Mas ini kalau jaringan lokal harus terjun sana atau kayak gimana?
Kalau layanan dari ini kan brandnya Play ya, brand dari Super itu Play. Kalau sekarang tuh kita nggak full service, jadi emang sampai modem atau sampai dokter aja. Mungkin ada beberapa case yang notabene kita diminta tolong, Mas minta tolong buat setup awalnya aja. Ini cek jaringan tempat saya bagus nggak sih Mas? Udah benar apa belum sih? Cuma buat ngecek itu aja. Tapi kedepannya tetap dari pihak mereka yang ngecek. Nah, itu. Berarti ngeceknya itu gimana? Berarti masnya ini mantau sama jaringan di tower enggak? Iya gini, karena di sebuah koridor itu layanannya banyak. Iya. Layanannya banyak banget. Lagi kita bagi segmen aja ya, kayak segmen retail itu lagi play ya.